seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, Anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 24 November 2025. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Sawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini. Kita awali dari Sumatera Barat. Posyandu Anyelir Tanjung Lolo Sijunjung terapkan 6 standar pelayanan minimal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yelmi Rustam, reporter radio Langsek Mani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam, silakan. Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Posyandu Anyelir Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, secara resmi meluncurkan program 6 standar pelayanan minimal SPM pada Selasa 18 November 2025. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Bupati Sijunjung Beni Dwiva Yuswir, Ketua TP Posyandu Nyonya Nedia Fitri Beni Dwiva, serta staf ahli Gubernur Sumatera Barat. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, dengan memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan. Menurut Ketua TP Posyandu, penerapan SPM ini bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi juga cara kerja, koordinasi, dan pemenuhan standar kesehatan di tingkat nagari atau jorong, menjadikan posyandu pusat edukasi, pencegahan stunting, dan pemberdayaan keluarga. Staf ahli Gubernur Sumatera Barat Nizam Ulmuluk yang mewakili Gubernur menegaskan bahwa implementasi 6 SPM di Sijunjung ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang merata hingga ke tingkat nagari atau jorong. Kabupaten Sijunjung menjadi wilayah pertama di Provinsi Sumatera Barat yang meresmikan program 6 SPM ini. Acara peresmian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan piagam kepada kader posyandu dan kader Dasawisma berprestasi tahun 2024 Kabupaten Sijunjung atas dedikasi mereka. Bupati Sijunjung dalam arahannya kembali menekankan peran krusial pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama ibu dan anak, dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kader atas pengabdian mereka dalam menjaga anak-anak agar sehat dan terhindar dari stunting. Dalam sambutannya, Ketua TP Posyandu menekankan bahwa transformasi menuju penerapan 6 SPM yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat terutama ibu dan anak. Puncak peresmian ditandai dengan pemukulan gong, potongan pita dan penanda tanganan prasasti oleh Bupati Sijunjung dan perwakilan dari provinsi. Demikian Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Langsek Mani Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
Ya baik, terima kasih Yelmi Rustam, reporter Radio Langsek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kita bergeser ke Wonogiri, Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri kembali masuk nominasi Ajang Inovatif Government Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dengan mengajukan 2 inovasi unggulan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dias, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dias, silakan. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Wonogiri kembali masuk nominasi Ajang Inovatif Government Award atau IGA 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dengan mengajukan 2 inovasi unggulannya. 2 inovasi itu kini masuk tahap validasi lapangan oleh tim penilai IGA. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Baperida Kabupaten Wonogiri, Heru Utomo, belum lama ini mengatakan Kabupaten Wonogiri mengajukan 2 inovasi dalam ajang IGA 2025. Inovasi pertama lahir dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP-TSP Wonogiri, yakni Mall Pelayanan Publik MPP Nyawiji Integrasi Pelayanan Publik Wonogiri. Inovasi tersebut memudahkan pendaftaran nomor induk berusaha NIB usaha mikro kecil mulai dari tingkat desa. Inovasi kedua berasal dari Dinas Pertanian, yaitu sapi beridentitas atau beridentitas dan berkualitas. Inovasi itu merupakan layanan gratis inseminasi buatan pada ternak sapi di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, pemberian identitas pada ternak sapi yang telah divaksin sebagai wujud intervensi pemerintah dalam optimalisasi potensi daerah. Sementara itu, tim penilai lapangan IGA 2025 Linda Restaningrum mengatakan Kabupaten Wonogiri termasuk dalam 24 kabupaten yang masuk dalam nominasi IGA 2025 tahap validasi lapangan. Tahap tersebut untuk memastikan paparan dari kepala daerah yang dipresentasikan pada tahap sebelumnya sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, inovasi dari Kabupaten Wonogiri memiliki keunikan sendiri, khususnya pada inovasi sapi beridentitas. Inovasi ini sangat relevan dengan potensi daerah. Optimalisasi ternak sapi memungkinkan peningkatan pasokan daging sapi yang digunakan untuk berbagai olahan. Karena diketahui bersama Wonogiri terkenal dengan bakso yang di dalamnya ada daging sapinya. Artinya, inovasi ini sangat relevan dengan potensi yang ada di daerah. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Dias dari Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah sekarang kita menuju ke Jawa Timur. Ribuan pelari ikuti Tuban Beach Run di Pantai Panduri. Selengkapnya akan disampaikan oleh Anissa, reporter dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Anissa, silakan. Setelah sukses digelar tahun lalu, Tuban Beach Run kembali dihelat. Pemkab melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Parapar kembali menggelar Tuban Beach Run 2025 Sabtu 22 November sore. Ajang lari sepanjang pantai ini berhasil menarik 1.148 peserta dari dalam maupun luar Kabupaten Tuban. Rute lomba melintasi kawasan Pantai Panduri hingga jalanan Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, menghadirkan pengalaman berlari sambil menikmati panorama pantai saat sore hari. Kegiatan resmi diberangkatkan oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono yang pada kesempatan tersebut juga ikut berlari bersama para peserta. Aksi Wabub berbaur dengan pelari ini menambah semangat sekaligus menjadi daya tarik tersendiri dalam perhelatan tahun ini. Wabub Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang turut memeriahkan kegiatan olahraga pesisir tersebut. Kegiatan ini menjadi agenda rutin Pemkab Tuban untuk mendorong gaya hidup sehat dan memperkuat kebersamaan. Wabub menegaskan Tuban Beach Run tidak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi juga media untuk memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Tuban. Selain berlari dan berolahraga, peserta dapat menikmati keindahan Pantai Panduri dan keramahan warga sekitar. Lebih lanjut, event ini turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Kegiatan seperti ini mampu mempercepat gerak roda perekonomian. UMKM di sekitar lokasi merasakan peningkatan penghasilan. Dengan semakin tingginya antusiasme peserta dari tahun ke tahun, Wabub Joko Sarwono berharap Tuban Beach Run terus menjadi magnet wisata olahraga yang memperkuat citra Tuban. Anissa Pradiasara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Anissa, reporter dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Bali. Wakil Wali Kota Denpasar pimpin apel ke-79 Puputan Margarana. Selengkapnya akan disampaikan oleh Adiani, reporter dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Silakan Adiani. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wakil Wali Kota Arya Wibawa
dipimpin apel peringatan Puputan Margarana ke-79. Harapkan peringatan ini dimaknai sebagai upaya memperkokoh persatuan bangsa. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa memimpin pelaksanaan apel peringatan Hari Puputan Margarana ke-79 yang dilaksanakan di lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Madi Agung Denpasar pada Senin 17 November lalu. Pelaksanaan apel ini turut dirangkaikan juga dengan napak tilas, kirap pataka panji-panji, dan surat sakti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Kota Denpasar, Jero Wilaja, dan jajaran Forkopimda, serta unsur OPD pemerintah Kota Denpasar. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Arya Wibawa menyampaikan peringatan Hari Puputan Margarana yang digelar setiap 20 November agar dimaknai sebagai upaya penghayatan dan pelestarian jiwa serta nilai juang 1945 untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Seperti yang diketahui, Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran Margarana saat itu dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Demikian informasi hari ini. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Iya, baik, terima kasih Adiani, reporter dari Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali untuk sesi 2 di Berita Indonesia Live siang hari ini, Persada ID Talks. Pertumbuhan wisata edukasi di Kabupaten Tegal. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan. Persada ID Talk. Persada ID Talk.
99.3 Selalu FM, setengah abad mengudara, lebih dari radio. Dan seperti yang sudah disampaikan teman-teman, dari kemarin kan kita woro-woro nih tentang Rojo Tater, karena kita memang sedang menjalin sebuah sinergi kolaborasi luar biasa dengan Rojo Tater yang setiap tahunnya itu selalu menampilkan hal-hal baru gitu. Jadi kita yang di Selalu FM tuh nggak pengen ya kalau ada hal-hal baru yang menarik di Rojo Tater, tapi teman-teman belum tahu gitu loh. Makanya pagi ini Mary juga menggeret ini dua orang yang pernah jadi cover boy di masanya untuk ngobrol bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan Rojo Tater dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini gitu loh. Nah, kalau suara yang satu ini sepertinya teman-teman sudah sangat hafal. Kita cek dulu ya tanpa sebut nama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Menggelegarnya tuh udah paham gitu loh. Ini adalah Mas Prayit, Direktur Poltek Pancasakti Tegal. Tepuk tangan. Enakan ketemu tahu daripada lewat by phone. Iya. Radio sekarang kan bukan cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Gitu. Bisa langsung ke official YouTube-nya Slawi FM. Ya. Nanti kalau pengen baca beritanya, itu bisa di www.slawifmnews.com. Jadi radio sekarang tuh bisa didengar, dilihat dan dibaca. Makanya kita setengah abad itu lebih dari radio. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Slawi FM. Alhamdulillah. Ya, bicara tentang kolaborasi Slawi FM dan Rojo Tater, Mas Prayit, kenapa menggandeng Rojo Tater untuk bisa bersama dengan kita? Kira-kira ada kejutan apa? Kalau saya memiliki keyakinan ini dasarnya ada dalam 5 atau 10 tahun ke depan, yang namanya wisata edukasi itu akan tumbuh pesat menurut saya, karena didukung berbagai pihak, terutama di pemerintahan. Kita flashback ke belakang, karena ini harus dijelaskan itu. Kalau masyarakat tidak dijelaskan mungkin agak pro kontra udah biasa. Cuma dasarnya itu kan ada ya, dasarnya. Jadi untuk wisata yang edukatif itu dia berbeda di penanganan. Ya, bagaimana dari sisi psikologisnya anak, bagaimana dari kognitifnya anak itu yang ini yang penting posisinya. Jadi tidak hanya kita main ke wisata, main hura-hura kemudian makan selesai pulang. Mungkin secara teknis silakan dijelaskan oleh Mas GM dari Rojo Tater. Monggo Mbak Mary. Karena kan memang sektor pariwisata ya di Kabupaten Tegal ini kan terus berkembang pesat, terutama di Rojo Tater ini, karena ini juga menjadi salah satu pilihan masyarakat dan juga bisa dikatakan sebagai pilar pembangunan. Artinya ini jadi satu pilihan nih. Orang sudah nggak bingung lagi kalau weekend mau kemana nih gitu. Ya, gimana nih Mas GM? Ini dari apa yang sudah di-explain lengkap nih oleh Mas Prayit ya. Berarti ini satu indikasi bahwa Rojo Tater nggak boleh berhenti untuk berinovasi. Monggo silahkan. Iya, betul sekali. Jadi untuk di Rojo Tater kebetulan saya join di akhir Mei kemarin ya. Akhir Mei. Ya, saya lupa 24 atau 25 gitu. Tapi di akhir bulan Mei. 25 ada salah. 25 ya. Iya, hari Minggu. Apa loh? Ya satu tantangan tersendiri ya. Dari yang sebelumnya saya berkecimpung di dunia makanan minuman, kemudian perhotelan ya, hotel dan sejenisnya, kemudian masuk ke dunia disebutnya ya tujuan wisata, jadi akomodasi. Ya, wisata edukasi. Dan ini tantangan tersendiri karena jujur aja ada beban sampingan yang yang tersendiri. Jadi kalau di wisata Rojo Tater memang kita tidak hanya memberikan kesenangan atau tempat untuk hanya bersenang-senang saja, tapi harus ada sesuatu yang dibawa pulang. Jadi misalnya untuk wisata edukasi itu sendiri kita tekankan kepada sekolah maupun para orang tua bahwa anak harus lebih mandiri ketika setelah melakukan wisata edukasi di Rojo Tater. Jadi misalnya hal yang paling mudah adalah ketika mereka sedang melakukan aktivitas di sana, diharapkan hanya anak-anak dan ibu guru saja. Jadi orang tua memang tidak diperkenankan ikut. Yang paling banyak memang di usia dini ya, PAUD, kelompok belajar ataupun TK. Jadi tetapi dari SD pun kita sudah mulai terima reservasi, artinya sudah ada
sudah ada beberapa sekolah yang sudah melakukan reservasi, dan tentunya materinya nanti akan berbeda dengan untuk yang anak-anak kecil ya. Siap. Dan edukasi ini juga tidak hanya untuk anak kecil maupun untuk yang usia dini, tapi juga bisa untuk yang lebih kategorinya remaja ya. Rojo Tater saat ini sekali lagi hadir tidak hanya untuk kita berwisata atau bersenang-senang, tetapi haruslah menjadi salah satu tujuan yang bisa untuk menambah value dari anak-anak kita lah. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Prayit, juga Mas Aris sebagai GM dari Rojo Tater. Next kita ngobrol lagi ya Mas GM ya. Oke. Dan dengan mengenal lebih banyak tentang Rojo Tater, ini juga bisa membantu untuk peningkatan ekonomi lokal, promosi dan pelestarian budaya, dan juga daya tarik wisatawan, karena diharapkan yang datang itu bukan hanya dari Kabupaten Tegal tapi sekitarnya. Seperti tadi yang sudah teks juga ada yang dari Semarang dan juga Kuningan. Terima kasih banyak, Mary Hani berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Jembatan rusak dan ketiadaan listrik di pedalaman Manis Mata, potret nyata tantangan infrastruktur dan komitmen pembangunan berkeadilan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Ajiwasita, reporter dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Awang Ajiwasita, silakan. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI meninjau langsung kondisi infrastruktur di jalur penghubung Desa Kemuning menuju Sengkuang Merabung, Kecamatan Manis Mata. Dalam kunjungan ini, Bupati menemukan satu jembatan kayu yang menjadi akses vital antar desa berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Selain jembatan, Bupati juga menyoroti belum adanya jaringan listrik di kawasan tersebut. Desa-desa ini merupakan bagian dari 47 desa di Kabupaten Ketapang yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan. Bupati berharap pemerintah pusat, khususnya PLN, Kementerian BUMN, serta pihak terkait lainnya dapat memberikan perhatian dan intervensi agar akses listrik bagi masyarakat pedalaman Ketapang dapat diprioritaskan. Bupati juga menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga kelistrikan, karena ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan agar masyarakat pedalaman tidak lagi tertinggal dalam pemenuhan pelayanan dasar demi terwujudnya Ketapang yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Ya, baik, terima kasih Awang Ajiwasita. Sekarang kita menuju ke Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. Bupati Tangerang resmikan gedung SDN Pancar Budaya Desa Tegal Angus Teluk Naga. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri, reporter dari Radio Tangerang, Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Silakan. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus meresmikan gedung Sekolah Dasar Negeri Pancar Budaya di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesa Rashid mengatakan pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan proses kegiatan belajar mengajar di semua penyelenggara pendidikan dasar, khususnya SD dan SMP. Menurutnya proses kegiatan belajar mengajar yang aman dan nyaman ini sangat berpengaruh kepada semangat belajar dan tingkat penyerapan ilmu, serta pengetahuan baik kepada anak didik sebagai penerima pelajaran maupun guru sebagai tenaga pendidik yang menyampaikannya. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan, guru, masyarakat, dan seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan pembangunan dari gedung SD Negeri Pancar Budaya tersebut. Pihaknya juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan, baik sarana, prasarana maupun kualitas dan kompetensi para guru agar anak-anak didik nantinya bisa menjadi pemimpin dan generasi penerus pembangunan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Sementara itu, Camat Teluk Naga Kurnia menambahkan selain membangun gedung sekolah, drainase sekolah juga diperbaiki agar anak-anak yang sekolah bisa lebih betah dalam menimba ilmu dan meraih cita-citanya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio 91 FM untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Sekarang kita menuju ke Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan stok bahan pangan dan kebutuhan sembako di Jawa Timur hingga tahun 2025 aman. Selengkapnya akan disampaikan oleh Anggun, reporter dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Silakan Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan stok bahan pangan dan kebutuhan sembako di Jawa Timur hingga akhir tahun 2025 aman. Penegasan tersebut disampaikan Khofifah saat meninjau kegiatan pasar murah yang digelar Pemprov Jawa Timur di depan kantor Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Minggu sore, 23 November 2025. Menurutnya, stok bahan pangan dan sembako dipastikan aman, bahkan sangat cukup sampai puasa Ramadan 2026. Untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar, Pemprov Jatim menurut Khofifah akan terus melakukan intervensi agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga harga kebutuhan pokok stabil. Jadi memang dari mulai akhir November, Desember, Januari, Februari, saya rasa kita ingin masifkan. Bupati Wali Kota boleh mengusulkan di titik mana 18 Februari itu insya Allah Ramadan kita maksimalkan penyapaan kepada masyarakat agar keterjangkauan sembako bisa makin mendekati pemenuhan kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah sangat aman. Sementara itu Kepala Perum Bulog Cabang Malang Raya Nur Julian Syarahman menjelaskan sampai saat ini sebanyak 61.600 ton beras tersimpan rapi di gudang-gudang Bulog yang ada di cabang Malang mencakup Pasuruan dan Malang Raya. Jumlah ini menurutnya cukup untuk kebutuhan beras masyarakat di Pasuruan dan Malang secara keseluruhan. Diketahui dalam pasar murah kemarin, sejumlah komoditas diperjualbelikan dengan harga sangat terjangkau, jauh di bawah harga pasar. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Anggun dari Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali sesi 3 Berita Indonesia Live dari laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. PT DI bekerjasama dengan Yunani merubah pesawat seri CN menjadi pesawat pengintai maritim. Selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan. Pendengar LPPL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI resmi menggandeng perusahaan teknologi pertahanan Yunani, Sky Thailis, untuk mengubah pesawat N219 Nurtanio menjadi armada pengintai maritim canggih atau Maritime Surveillance Aircraft guna memperkuat patroli Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI. Direktur Utama PT DI Gita Amberiawan di Bandung pada minggu lalu menjelaskan, langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Framework Agreement atau FA antara dirinya dan CEO Stylize Josh Manifest di Athena pada 21 November 2025 yang disaksikan langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksya TNI Irfansyah. Kita menegaskan kerjasama ini merupakan tonggak sejarah baru bagi industri dirgantara nasional karena untuk pertama kalinya pesawat N219 yang murni karya anak bangsa akan didesain dengan konfigurasi misi pengawasan militer atau paramiliter, bukan sekedar untuk pengangkat sipil. Kolaborasi lintas benua ini memungkinkan N219 MSA memiliki otak pelayakan digital berupa MIMS Airborne Mission System. Pesawat ini nantinya mampu mendeteksi objek hingga jarak 20 km menggunakan sensor elektrooptik
dan radar dengan jangkauan 160 mil menjadikannya ujung tombak baru dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Laporan khusus redaksi An Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Ya, baik, terima kasih An Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Gorontalo. Wagub Idah dorong seluruh desa tiru sukses desa Ulapato, Gorontalo serius perangi perubahan iklim. Selengkapnya akan disampaikan oleh Thomas Tamu, reporter radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Thomas Tamu, silakan. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rosli Habibi membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tingkat provinsi terkait program Kampung Iklim yang mengusung tema aksi pengurangan gas rumah kaca dan proklim di Kabupaten Gorontalo. Acara yang diselenggarakan di Hotel Fox Gorontalo pada Minggu 23 November 2025 ini dihadiri oleh berbagai kepala desa, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dan lingkungan. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan menciptakan lingkungan yang asri sebagai contoh nyata bagi desa-desa lainnya. Desa Ulapato Kabupaten Gorontalo telah terbukti sebagai desa iklim terbaik, sehingga Wagub Ida Syaida Rusli Habibi mengajak desa-desa lain untuk melakukan studi banding di desa tersebut. Selain itu, Wagub Ida juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi komunitas sangat penting dalam menjaga lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini melibatkan 100 peserta dari berbagai instansi, dilengkapi dengan narasumber ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam penerapan program iklim serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Iya, baik, terima kasih Thomas Tamu, reporter radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kabupaten Magetan pertahankan penghargaan Kabupaten Layak Anak peringkat Madya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter radio Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Penghargaan Layak Anak adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen dan berhasil memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan, kemudian program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Dalam hal ini, Kabupaten Magetan mendapatkan penghargaan Layak Anak tingkatan Madya oleh Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Beni Adrian MSI mewakili Bupati Magetan menyampaikan pada Hari Anak tertanggal 23 Juli 2025 Kementerian PPPA memberikan penghargaan kepada Kabupaten Magetan peringkat Madya dalam Kabupaten Layak Anak. Dan pada tanggal 20 November 2025, piagam dari pemerintah provinsi baru diberikan kepada Kabupaten Magetan melalui Dinas PPKB, PP, dan PA. Dan ini merupakan sinergitas antara seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintahan untuk kegiatan kabupaten yang layak anak, ramah anak, baik itu sekolah, siswa-siswi dan gurunya, serta sarana prasarana yang memadai untuk ramah anak. Untuk setiap tahunnya ada penilaian setelnya Kabupaten Layak Anak di Magetan. Dan pendengar, dan alhamdulillah Kabupaten Magetan masih bisa mempertahankan Kabupaten Layak Anak di peringkat Madya. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Wina, reporter radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyesuaian operasional pelaksanaan program MBG di seluruh sekolah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sahril Anwar, reporter radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan. Terima kasih rekan Aldo. Para pendengar LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dinamika operasional program makanan bergizi gratis atau MBG pada Jumat siang 21 November lalu.
Rakor dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, didampingi Danrem 101 Antasari dan Kapolda Kalsel, serta dihadiri seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pertemuan ini difokuskan pada penyesuaian operasional pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengaturan waktu proses memasak dan penyajian makanan untuk siswa. Dalam arahannya, Gubernur Muhyiddin meminta seluruh SPPG untuk melakukan penyesuaian jadwal agar risiko kontaminasi makanan dapat ditekan. Penyesuaian waktu ini juga berkaitan langsung dengan keamanan pangan, sehingga makanan yang dibagikan tetap dalam kondisi layak dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, Gubernur juga memastikan pelaksanaan program MBG akan diawasi lebih ketat melalui Satgas MBG yang telah dibentuk dan melibatkan unsur lintas instansi termasuk TNI dan Polri. Satgas ini bertugas mengawasi seluruh proses mulai dari persiapan, pengolahan hingga distribusi makanan. Sementara itu, jajaran SPPG menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan dalam rakor tersebut, termasuk melakukan penyesuaian jadwal memasak dan penyajian makanan di lapangan. Para pendengar, selain soal penyesuaian waktu, rakor ini juga membahas kesiapan logistik, kelengkapan sarana dapur, mekanisme distribusi hingga pelaporan harian yang harus disampaikan oleh setiap SPPG. Dalam hasil rakor tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa tetap terjaga serta seluruh proses operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Demikian laporan saya dari LPPL Abdi Persada FM Provinsi Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Sahril Anwar, reporter radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rayakan Milad ke-113 Muhammadiyah mantapkan langkah transformasi amal usaha. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sofia, reporter radio Sawia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sofia, silakan. Mendengar berita Indonesia Live, Muhammadiyah merayakan Milad ke-113 di Taman Rakyat Slawi Ayu, Selasa 18 November 2025. Di usia lebih dari 1 abad, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi melalui amal usaha di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Fatih, mengajak seluruh warga Muhammadiyah tidak terpaku pada keberhasilan masa lalu, tetapi terus berkarya demi kemajuan umat. Milad tahun ini mengusung tema memajukan kesejahteraan bangsa selaras dengan semangat kontribusi nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengapresiasi peran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang memberi manfaat besar. Ia mencontohkan pencapaian Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Tegal yang meraih nilai rekredensialing tertinggi dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Tegal. Lasismu juga mencatat penghimpunan dana hingga 1,4 miliar hingga triwulan ketiga dan telah menyalurkannya kepada ratusan mustahik melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Acara Milad dihadiri jajaran Muhammadiyah, Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, tokoh masyarakat, serta ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Sofia LPPL Slawi FM untuk Berita Indonesia Live. Iya baik, terima kasih Sofia, reporter radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini, Senin 24 November 2025. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif,
Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.